Nah, oke. Jadi kita dari kelompok 7 ya ingin eh, men- melaporkan hasil laporan praktikum kami tentang rekursif, palindrom, dan brute force. Oke, jadi ada tiga anggota. Yang pertama saya sendiri, ada Pandu Pinggala dengan NIM 2324 10 10 3041. Emir Andrean Fajar 2324 10 10 3077 dan Ahmad Fauzi Setiawan 2324 10 10 3080. Poin PPT-nya itu nanti berisikan tentang penjelasan tentang rekursif, tentang palindrom, dan penjelasan tentang brute force. Oke, next. Nah, yang pertama itu rekursif. Apa sih rekursif itu? Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman yang menggunakan fungsi yang memanggil dirinya secara berulang kali. Jadi kayak dia itu function yang manggil dirinya sendiri. Jadi dengan kondisi yang akan membawa fungsi keluar dari rekursif. Jadi eh, memanggil dirinya sendiri, tapi parameternya itu mungkin ada yang beda. Kayak misal contohnya itu bisa dikurangi ditambahi yang mendekati base case-nya. Nanti akan saya jelaskan. Fungsi rekursif dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dibagi menjadi dua atau lebih masalah seperti menghitung faktorial, mencari nilai iterasi, dan lain-lain. Nah, definisi dari rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, kayak tadi yang saya jelaskan itu kayak memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya itu ini. Kan ada function f ya, dengan parameter n. Nah, di sini tuh, di dalamnya function f itu juga ada function f lagi. Nah, itu kayak memanggil dirinya sendiri kan. Tapi bedanya itu di parameternya itu dikurangi satu gitu. Jadi misal ini f3. Kalau di yang pertama ini itu eh, parameternya itu 3 gitu. Nah, tapi yang kedua ini karena dikurangi satu jadi 2 gitu. Semakin mendekati base case-nya, pemanggilan fungsi yang berulang terdapat dalam body fungsi. Nah, ini yang tadi itu eh, bakal berulang gitu. Dipanggil terus sampai ketemu di base case. Nah, ini syarat algoritma rekursif. Ada base case terminal N atau basis base. Nah, itu kan gini, kalau rekursif dia itu kayak mirip-mirip perulangan gitu. Jadi bakal terus terpanggil sampai base case-nya terpenuhi. Nah, jadi hmm, base case itu kayak yang memberhentikan gitu, biar nggak terjadi infinite looping, infinite rekursif atau nggak berhenti terus gitu. Jadi bakal melakukan rekursif terus. Ini nah, dan yang kedua itu progress towards base case. Jadi setiap kali dia melakukan pemanggilan rekursif itu nggak dipanggil berulang-ulang, tapi dengan parameter yang sama. Pasti parameternya berbeda dan itu semakin mendekati base case. Base case itu yang bikin berhenti tadi ya. Nah, ini contohnya ini ada kayak ada function faktorial kan. Faktorial dengan parameter n. Nah, if n sama dengan 0 itu return satu. Nah, ini base case-nya. Jadi di if ini dia yang bakal memberhentikan eh, rekursif itu nanti biar nggak terjadi infinite rekursif. Lalu else return n kali faktorial n min satu. Jadi itu eh, mengembalikan nilai. Ini saya sebentar. Ini tuh kayak memulainya rekursif gitu. Ini kan memanggil anu faktorial tapi dengan parameter n min satu. Nah, ini kan min satu, misal ini kita faktorial 10. Lah itu kan yang pertama masuk ke sini kan otomatis dengan faktorial n 10. Kita cek if if-nya itu n-nya itu 10 bukan? Bukan kan? Jadi masuk ke else. N kali, nah ini n dikali, nah ini pemanggilan faktorial apa? Function itu lagi, tapi dengan parameter dikurangi satu. Jadi kayak n
N-nya itu jadi 9. Nah, nanti di dalam function ini juga dikurangi satu lagi. 8, 7, 6, 5 sampai base case-nya ini terpenuhi sampai nilai N-nya itu 0. Nah, itu baru nanti programnya akan berjalan hingga ketemu faktorialnya. Kesalahan yang sering terjadi, base case-nya terlalu kompleks. Base case itu tahu saya itu harus simple aja gitu, biar nggak ada masalah, nggak ada error lah gitu. Contohnya ini kan faktorial n-nya base case-nya 0, jadi kayak rekursifnya itu berhenti eh, rekursifnya berhenti kalau parameter n-nya itu udah 0 gitu. Progres tidak menuju base case. Nah, ini bakal terjadi infinite rekursif. Infinite rekursif itu kayak rekursif yang berulang, ya, nggak ada habisnya gitu. Jadi jalan terus gitu. Lalu duplikasi proses untuk nilai input yang sama, tidak terpisah dan tidak efisien. Nah, selanjutnya itu ada palindrom. Palindrom itu apa? Palindrom itu sebuah kata, angka, frasa, atau sekumpulan simbol yang bacanya sama saja ketika dibaca dari arah yang berbeda. Contohnya kayak ini, seperti dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, contohnya itu madam, madam, dan reskar nih. Yang ini dulu simbolnya. Kan ini madam, MADAM. Nah, ini kan kalau dibaca dari belakang, MADAM sama aja. Nah, itu termasuk palindrom. Nah, yang ini Reskar, RACE, CAR gitu. Jadi tapi kalau dibaca dari belakang, RACE, CAR, Reskar. Jadi sama aja. Itu termasuk palindrom. Nah, cara kerja fungsi palindrom. Fungsi menerima satu parameter yang berisi string yang harus diperiksa. Jadi kalau kita bikin function palindrom ya, kita itu yes kayak masukan, nah dimasuk no di input, input apa sih yang mau dicek gitu. Lalu selanjutnya fungsi mengembalikan nilai boleh true atau false ketika jadi yang yang udah kita inputkan tadi itu eh, dicek gitu satu persatu dari parameter paling depan, indeks paling depan sama indeks paling belakang dicek satu persatu itu nanti akan keluar hasilnya iya, true atau false gitu. Iya atau tidak. Fungsi menggunakan logika berikut untuk mengecek apakah string adalah palindrom. Yang pertama, jika sepanjang string sama dengan 0 atau 1, maka string adalah palindrom. Kan udah jelas ya kalau stringnya itu cuma cuma satu itu kan ya ya dibolak-balik pun sama gitu dibaca dari depan belakang. Maka udah jelas itu palindrom. Yang kedua, jika karakter pertama dan karakter terakhir, maka disebut palindrom. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Jadi itu ngeceknya itu dari karakter indeks ke 0 dengan indeks paling belakang. Jadi satu persatu gitu. Jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka string bukanlah palindrom. Jadi kayak misal indeks pertama dan indeks terakhir itu beda. Nah, itu udah jelas bukan palindrom. Beda gitu. Nah, ini contohnya. Untuk poin nomor 2 ini, jika karakter pertama terakhir sama, maka string adalah palindrom. Ini contohnya ya. Kasur ini rusak. Nah, jadi gini cara kerjanya itu kayak dicek dari yang depan sama belakang. Jadi K sama K ini apa sama enggak? Kalau sama lanjut. A sama A ini sama enggak? Kalau sama lanjut. S sama S ini sama enggak? Rho sampai U sama U, R, R, I, dan N. Terakhir N ini. Nah, kalau misal pengecekan ini K sama K ini enggak sama, atau misal ini kayak kata kasur ini rusak pakai H. Akhirnya ini pakai H. Jadi kayak dicek K sama H itu sama nggak? Beda kan? Nah, itu udah jelas bukan palindrom. Ini ada beberapa kayak kasur nababan rusa ini dibalik-balik sama kata kodok, alam, radar, dan tapak. Itu dari
depan belakang itu sama semua gitu. Dibolak-balik itu jadi sama. Lalu selanjutnya contoh fungsi palindrom. Fungsi kayak ini kayak yang tadi ya. Fungsi menerima satu parameter. Fungsi menerima satu parameter yang merupakan string yang akan diperiksa. Fungsi ini menggunakan logika berikut mengecek apakah string ada palindrom. Parameter S. S ini nanti jadi stringnya. Kita mau masukkan apa? Kata nih misal. Nah itu S ini nanti yang kita akan ngecek di S ini akan dimasukkan kata string kata itu ke S, ke parameter S. Jika panjang string sama dengan 0 atau 1, maka string adalah palindrom. Nah, ini di if-nya ini. If len ini kan kayak ngecek panjang gitu ya. Ya, jika panjang panjang parameter S itu 0 atau parameter S itu 1, itu return true karena itu udah pasti palindrom ya. Kayak kan cuma 1 atau 0 itu udah pasti palindrom. Bolak-balik pun ya hasilnya ya itu gitu. Jika karakter pertama dan karakter terakhir sama, maka string adalah palindrom. Itu kayak ngecek gitu karakter pertama kayak tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua kondisi tidak terpenuhi, maka string tidak bukan palindrom. Oke, yang kayak tadi kalau beda udah jelas bukan palindrom, kalau sama iya dan akan dicek berulang-ulang. Jika string adalah palindrom, fungsi akan mengembalikan true. Jika tidak, fungsi false. Oke, itu returnnya ini. Sama kayak tadi ya. Hasil dan analisis data. Ini tuh kayak menggunakan apa? Praktikumnya lah gitu. Jadi ini menggunakan ada dua percobaan sama-sama menggunakan rekursif dan ada pohon rekursifnya. Nanti akan saya jelaskan per line. Jadi yang pertama itu percobaan satu menggunakan rekursif untuk perkalian 4 kali 5. Jadi ada function kali dengan parameter A dan B. A, B. Yang pertama di dalam rekursif itu ada apa? Yang ada yang jelas base case-nya. Nah, base case-nya itu yang mana sih? Ini if A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 itu akan nge-return 0. Itu base case-nya. Jadi kalau nilai A atau B itu udah 0, maka rekursifnya itu akan berhenti dan program akan mulai berjalan gitu. Sebentar. Sebentar. Nah, yang kedua itu elif A sama dengan 1 itu nge-return B karena udah perjelas ya perkalian itu bilang apapun yang dikalikan 1 itu B, itu B. Itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kalau misal A-nya itu 1 dikali B-nya itu 5 ya 5. Nah, elif B sama dengan 1 return A. Ya sama kayak tadi cuma kebalikannya. Kalau A-nya 5 B-nya 1 itu hasilnya 5. Else, nah ini di else ini kita bakal mulai rekursifnya gitu. Kan ngecek ini bukan, ini bukan, ini bukan. Kita kan ini 4 kali 5 ya. Kita cek nih dari awal. A itu 5 apa? A itu 0 apa? Bukan, bukan. A-nya 4. Nah, B-nya itu 0 apa? Bukan, bukan. B-nya 5. Lanjut ke elif. Bukan juga. A-nya 1 bukan, B-nya 1 bukan. Nah, itu lanjut ke rekursif ini. Yang pertama A plus kali kali dengan parameter A, B min 1. Ah, ini yang kayak yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, progress toward base case. Jadi nilai B-nya itu dikurangi 1. Jadi mendekati 0. Kan base case-nya ini 0, 0. Base case-nya 0. Itu semakin mendekati 1. Base case-nya 0, 1, atau B1 gitu. Semakin mendekati 1. Nih contohnya ini. Jadi ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 5 kali rekursif itu function itu dipanggil secara rekursif ya. Nah, jadi kayak yang pertama itu 4 kali 5 ini yang pertama. Kayak yang inilah masuk ke sini belum dikurangi 1. Lalu dicek, setelah dicek masuk ke return. Nah, ini kan dipanggil lagi nih kali A, B, min 1. Nah,
A dengan parameter A 4 masih tetap nggak diapa-apakan. Lalu selanjutnya parameter B-nya itu dikurangi 1. Gitu. Jadi yang awalnya 4 kali 5, 4 sama 5 jadi 4 sama 4. Itu berulang lagi. Turun tapi nilainya dikurangi 1 lagi. 4 kali 3. Satu lagi 4 kali 2 masih belum terpenuhi. Satu kali lagi 4 kali 4 sama 1. Nah, satu kan ini udah masuk base case ya. Jadi rekursifnya itu berhenti. B-nya ini kan satu yang ini. Yang B sama dengan satu return A. Nah, berarti udah berhenti gitu. Nggak melakukan agar tidak terjadi infinite agar tidak terjadi infinite rekursif gitu. Nah, karena B-nya satu nge-return nilai A yang awalnya 4. Nah, karena 4 ini nanti di sini kan ini A plus. Jadi ditambah gitu. A ditambah 4, eh A ditambah nilai A-nya lagi. Jadi kayak 4 ditambah nilai A-nya berapa tadi? 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16. Tambah 4 lagi 20. Jadi ketemu hasilnya 20. Jadi print hasil perkalian 4 dan 5 adalah hasil itu eh, hasilnya itu tadi 20 ditambah 4 4 4 4 gitu. Ini bilangan kedua buat pohon rekursif yang menggambarkan Fibonacci deret keempat. Jelaskan tahapan eksekusi Fibonacci deret keempat. Oke, jadi kita bikin function dulu ya. Function Fibonacci n dengan parameter n. If n lebih dari lebih dari kurang dari sama dengan satu akan mengembalikan nilai n. Ini sama kayak tadi, ini tuh base case-nya. Jadi rekursif bakal berhenti jika base case-nya terpenuhi gitu. Jadi else return, nah ini masuk mulai rekursifnya. Ini mulai masuk rekursifnya dengan nilai Fibonacci n-1 dan ini plus n-2. Nah, kita jelaskan dulu ya, bilangan Fibonacci itu bilangan yang ditambah dua angka sebelumnya. Jadi bilangan misal deret ke satu, deret ke dua ini satu 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 tambah ini sebelum harusnya ada nol. Jadi kayak gini ya. Yang ini yang dua, dua itu deret ketiga ya. Dua itu dari mana? Jadi kayak satu tambah satu. Jadi dua bilangan sebelumnya gitu. Jadi dikurang satu sama dikurang dua. Jadi lanjut misal deret keempat itu tiga ya. Jadi dua tambah satu itu hasilnya kan tiga. Jadi keluarnya tiga. Terus dua tambah tiga lima. Terus lima tambah tiga 8 dan seterusnya gitu. Jadi dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Ini cara kerjanya juga sama kayak tadi, mendekati progress towards base case. Jadi ini pohonnya, nah, ini pohon rekursifnya. Yang pertama itu dengan parameter 4. Parameter 4, eh, parameter 4 ini ya, N. Nah itu nanti akan kayak ibaratnya melakukan dua rekursif sekaligus kayak nih, Fibonacci n-1. N-1-nya kan 3 gitu. Nah selanjutnya itu 2. N-2 itu 2 ini. Maka lanjut ke sini. Yang min satu itu di atas, yang min dua itu di bawah. Jadi yang bawah dulu deh, yang mau yang pendek ibaratnya. Fibonacci 2. 2 ini dikurangi satu, min kan belum base case-nya belum terpenuhi. Jadi itu melakukan rekursif lagi, memanggil fungsinya sendiri. Yang min satu sama, nah ini min satu sama min 2 gitu. Jadi kayak, nggak, maaf suara saya agak habis ini. Min satu sama min 2. Jadi yang parameternya 2 itu dikurangi satu, yang jadinya satu udah terpenuhi. Jadi maka rekursifnya itu berhenti di situ dan Fibonacci 0
parameter 0 itu karena dikurangi 2. Jadi hasilnya kan 0. Sama yang ini hasilnya 1. Nah, itu udah terpenuhi gitu. Terpenuhi, jadi rekursifnya berhenti dengan hasil 1 ini tadi. 1 plus 0. Dengan deret kedua itu hasilnya 1 plus 0. Jadi kita lihat langsung deh di sini. 1 plus 0 hasilnya deret keduanya kan 1. Lalu selanjutnya Fibonacci yang rekursif yang ini n-1 ini. Ini rekursif pertama ya dengan parameter 4. Yang pertama itu 3. Kan ini dikurangi 1 jadi hasilnya 3. 3 itu belum memenuhi base case kan. Jadi uh, belum memenuhi base case jadi akan melakukan rekursif lagi, dikurangi lagi. Jadi ini kan dikurangi, ini min 1 dan min 2. Jadi dikurangi 1, 3 ini dikurangi 1 dan dikurangi 2 gitu. Jadi yang 1 ini kan udah terpenuhi ya. Kurang dari sama dengan 1. Jadi rekursifnya berhenti di sini. Sedangkan yang 2 ini kan belum. Jadi itu melakukan rekursif lagi sampai terpenuhi. Dikurangi 2, dikurangi 1 sama dikurangi 2. Satunya itu dikurangi 1 dengan hasilnya 1, maka udah terpenuhi base case-nya. Jadi rekursifnya berhenti dan sedangkan 0 ini udah terpenuhi base case-nya, berhenti juga. Nah, sekarang kita mulai menghitung deret Fibonacci-nya karena jadi kayak rekursif ini sebenarnya nggak langsung dihitung gitu. Jadi kayak di pending, pending, pending sampai base case-nya itu terpenuhi. Karena udah terpenuhi maka dimulai programnya itu dimulai gitu. Bukan programnya sih, programnya udah dimulai, cuma perhitungannya itu udah dimulai gitu. Deret ke 1 nih. Pertama itu deret ke 1. Fibonacci deret ke 1 hasilnya 1. Sudah benar. Fibonacci deret kedua, 2 itu dari mana? 1 tambah 0 ini. Hasilnya 1. Fibonacci deret ketiga itu dari nah ini. Deret ketiga itu pertambahan penjumlahan yang ini 1, 1, 1. Eh, deret ketiga itu maaf, maaf. Deret ketiga itu perjumlahan dari ini yang Fibonacci 2 ini 1 yang hasilnya 1 sama Fibonacci deret kedua yang hasilnya 1 sama Fibonacci 1 ini yang hasilnya 1. Deret pertama yang hasilnya 1. Jadi 1 tambah 1 2 itu deret ketiga kayak ini. 1 1 ini deret pertama, kedua, ketiga. Jadi kedua ini jadi deret ketiga. Nah, ini yang dicari-cari itu deret keempat. Nah, jadi kayak deret deret ketiga ditambah deret kedua. Deret ketiganya kan 2 dan deret ketiganya itu 2, deret keduanya itu 1 gitu. Jadi 3 tambah 1 4. Jadi 2 tambah 1 4. Jadi kayak eh, apa namanya? Hasilnya itu 3 gitu. Nah, kita cek deret keempatnya itu berapa. Di sini kan 3 gitu. Jadi udah bener. Next, ada tugas mandiri. Buat algoritma mengecek apakah list ini berisi n, bilangan merupakan palindrom. Jadi ini ngecek palindrom. Lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n itu sama. Itu hintnya. Jika berbeda maka bukan palindrom. Jika sama pengecekan ke bilangan 2 dan n-2. Jadi terakhir tapi kedua. Jadi kayak ngecek depan belakang. Terus lanjut lanjut gitu. Periksalah apa pengecekan ini diselesaikan secara rekursif. Desain dan implementasikan palindrom. List buat poin rekursif dan jelaskan tahapan. Ini akan saya jelaskan ya. Oke, jadi yang pertama itu fungsinya dulu deh. Is palindrom list. Jadi kini di sini ada function is palindrom dengan parameter list. Dan ini bikin len untuk mengecek panjangnya. Panjangnya
panjang dari parameter list tersebut. Nah, listnya ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 2, 1 gitu. Jadi dicek, nanti akan dicek gitu. Bukan, kita nggak pakai string ya di sini karena tadi disuruhnya pakai list 1, 2, 3, 2, 4, 2, 1. Yang pertama, if L sama kurang dari 2 itu true karena udah, nah ini base case-nya ya. Pagi ini base case jadi rekursinya berhenti kalau base case-nya udah terpenuhi. If L sama dengan 2 return true. Jadi kalau misal panjang listnya ini sudah kurang dari 2 itu rekursifnya berhenti. Elif elif list 0 sama dengan list dengan indeks pertama, indeks 0 ini 1 sama dengan list dengan eh, list dengan indeks -1. Jadi terakhir, jadi yang pertama dicek dengan terakhir, maka akan nge-return is palindrom, kayak manggil lagi ini mulai rekursif. Ya, kayak manggil lagi ini mulai rekursifnya ini dimulai di sini jadi kayak 1 dikurangi -1 gitu. Ini bu, maaf, 1 dikurangi L-1. Jadi indeks terakhirnya itu dicek gitu. Nah, kalau else-nya itu false. Jadi kalau misal nggak sama, udah jelas itu bukan palindrom. Nah, sekarang kita menjelaskan, sebentar saya pindah kameranya, menjelaskan, kita bikin pohon rekursifnya. Eh, Sebentar, di sini aja deh. Pohon rekursifnya. Nah, ini kan kita pertama masukkan listnya ke parameter function is palindrom. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 1. Kita cek bilangan kita ya. Bentar, kita melakukan rekursif dulu karena base case-nya belum terpenuhi ya. Eh, kan ini kan ini dilakukan rekursif tapi lanjut gitu, +1 +1 +1. Jadi kayak bilangannya itu di dikurangi 1 gitu. Yang depan sendiri itu nanti dihilangkan di -1 gitu. Terus dicek depan belakangnya itu sama apa enggak sampai terpenuhi gitu. eh Oke, jadi langsung aja kita yang pertama 1 sama 1 ini sama nggak? Dikurangi 1 dulu ya sampai base case-nya terpenuhi. Gitu. Ini ini bilangan jumlah jumlah listnya, jumlah listnya, jumlah parameter listnya itu ada 2 apa lebih gitu. Kan ini masih banyak ya, jadi rekursif lagi. Tapi dikurangi 1, progress towards base case gitu. Dikurangi 1 mendekati base case-nya. Lalu dikurangi satu lagi sampai length-nya itu sampai panjang parameter listnya itu kurang dari 2 gitu. Karena ini udah kurang dari 2 maka dicek menggunakan yang elif ini, parameter indeks pertama dengan indeks terakhir. Nah, ini kan cuma 1 ya, kayak ini cuma 1. Jadi itu eh, udah pasti palindrom gitu. True, hasilnya akan menghasilkan true. Lalu is palindrom. Naik yang ke atas 3 sama 4. Nah, ini kan indeks pertama sama indeks terakhirnya udah beda gitu ya. Lah, itu akan return nilai false. Nah, ini udah jelas bukan rekursif, tapi programnya tetap jalan gitu. 2, 3. Sekarang lanjut naik lagi 2 sama 2 itu sama nggak? Beda sama gitu. Jadi mengeluarkan hasil true. Lalu naik lagi 1 sama 1 hasilnya true juga.
Intinya itu kayak karena tadi ada yang salah satu yang bukan rekursif satu, yang bukan rekursif, yang indeks pertama sama indeks terakhirnya beda, itu udah jelas false. Jadi nanti akan mengembalikan nilai false gitu. Nilai false. Jadi list pada list ini itu bukan palindrom. Selanjutnya, buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar sebuah list. Lakukan bilangan terbesar list. Ini mirip-mirip sama tadi ya, rekursif, terus ngecek satu per satu. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, gitu-gitulah. Desain dan implementasi untuk mencari terbesar, bilangan terbesar di list. Buat poin rekursif, lalu jelaskan. Oke, jadi kita mulai dari fungsinya dulu. Pertama cari terbesar list. Ini sama kayak tadi dengan function cari terbesar dengan parameter list. Nah, listnya itu ini 1, 5, 8, 2, 6, 3, 9. Nanti kita mencari yang terbesar dari list ini. Yang dari angka yang ada di list ini. If length sama dengan 1, return list. Nah, parameter ke 0. Indeks ke 0. Jika sudah, ini base case-nya ya. Jadi kalau misal panjang listnya itu sudah 1, maka rekursifnya berhenti. Jadi ya gitu. Lalu else-nya itu mulai pencariannya. Nah, di sini ada sublist. Sublist itu apa? Jadi kayak sublist itu sama kayak tadi diambil dari indeks ke satu sampai terakhir ngambil list indeks ke satu sampai terakhir. Jadi kayak kan ini sublist kan ada indeks 0, 1, 2, 3 gitu lah. Nah, diambil indeks ke satu. Jadi yang paling depan itu hilang karena udah dicek. Cara kerjanya itu kayak nanti itu kita jelaskan codingannya dulu deh. Nanti return if sublist lebih besar dari bilangan indeks ke 0, else-nya list list bilangan mengembalikan bilangan indeks ke 0 gitu. Jadi kayak misal hmm, yang dicek sama sublistnya gitu ya. Jadi bilangan indeks ke 0 itu lebih besar sama atau enggak sama seluruh sublistnya. Seluruh iya sublistnya. Jadi misal langsung aja deh ke apa namanya? Font font rekursifnya biar gampang gitu jelasinnya. Oke, dimulai dari pemanggilan function pertama ya. Function pertama listnya masih full, jadi kayak betul apa? Dia masih belum diambil dari indeks ke 0 yang ini tadi. Diambil indeks ke 0, list bilangan 0 dibandingkan dengan sublist. Jadi dibanding aja langsung dengan listnya. Lebih besar dari sini. Jadi kayak indeks ke 0 itu lebih besar nggak dari ini? Eh, Pertama itu rekursif dulu sih, ya rekursif. Jadi karena belum terpenuhi, base case-nya akan melakukan perulangan. Jadi ini melakukan perulangan, tapi diambil dari indeks pertama, uh, parameter sebelumnya. Jadi kan parameter sebelumnya itu ada satu di indeks ke nolnya. Yang diambil itu indeks ke satunya, indeks pertama. Indeks satu lah, indeks ke satu gitu. Jadi parameter indeks ke nolnya itu hilang gitu. Nah, karena ini base case-nya belum terpenuhi, yang mana eh, indeks list itu belum nol, maka melakukan rekursif lagi. Karena ini masih banyak, direkursif lagi sampai tinggal satu, tinggal indeks ke nol, tinggal
cuma satu indeks gitu loh, tinggal satu gitu intinya. Dicek nih, akhirnya dicek, dicek menggunakan ini yang sublif lebih besar dari ini, bla bla, dicek lebih besar nggak ini suplesnya dari indeks ke nolnya. Oh lebih besar gitu, jadi lanjut ke yang atas. 3 sama 9 besar mana? Indeks ke nolnya berapa? 3 akan dibandingkan dengan yang tadi terbesar itu 9. Jadi masih besar 9. Balik lagi ke atas. 6 sama 9 ini lebih besar mana? 9 kan? Jadi kayak hasilnya itu 9. Terus ini dibandingkan. Jadi yang indeks pertama sama indeks terakhir sama suplisnya itu saya semua list tapi dikurangi indeks ke nolnya itu akan dibandingkan satu per satu 8 dengan ini 5 dengan 8 dengan 2 dengan 6 dan 3 dengan 9 1 dengan 5 itu jika lebih besar itu nanti nanti akan mengembalikan nilai terbesarnya. Jadi intinya dicek satu per satu gitu. Maka print bilangan terbesar dari list adalah karena ya, ini hasilnya 9 9 9 9 9 9, maka udah jelas bilangan terbesar di list ini itu 9. Oke, selanjutnya itu brute force mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, Halo, perkenalkan, nama saya Imran dan Fajar, NIM 377. Saya akan menjelaskan tentang brute force. Brute force sendiri adalah metode yang menggunakan penggunaan gaya, usaha, atau kuasa besar sebagai cara alternatif yang tidak efisien, tidak terancang, atau tidak tepat untuk mengatasi masalah. Dalam konteks pemrograman, brute force search atau exhaustive search adalah metode algoritma yang menggabungkan dan mencoba setiap kombinasi yang mungkin untuk menemukan solusi. Metode ini mungkin tidak efisien, tapi pasti akan menemukan solusi jika ada. Pengertian brute force. Brute force, pendekatan langsung straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Force, lebih mengandalkan kemampuan prosesor untuk menyelesaikan masalah ketimbang mencari solusi yang lebih efisien atau iterasinya lebih sedikit atau node pohon rekursif yang lebih sedikit. Permasalahan yang diselesaikan menggunakan brute force. Pertama, menghitung A pangkat N atau A lebih besar dari 0. N adalah non-negatif integer atau bukan negatif dari sebuah integer. Kedua, menghitung N. 3, perkalian matriks. 4, searching. 5, sorting. 6, dan lain-lain. Brute force sendiri didasarkan pada problem statement, uraian masalah, definisi atau konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan persoalan dengan sangat sederhana atau bisa disebut langsung tanpa bertele-tele. 2. Jelas caranya. 3. Just do it atau just solve it. Seperti ini di gambar ada sebuah contoh. Def is palindrome. Dalam kurung S, titik 2. Return S sama dengan S, buka kurung, titik 2 min 1. Define palindrome. Dalam kurung S, titik 2. For I in range length, buka kurung S, titik 2. For J in range, buka kurung I plus 1, koma, length S plus 1. If is palindrome S, I, titik 2 J, kurung kurawat tutup, buka tutup kurung, titik 2. Return S, kurung kurawai, titik 2 J, tutup kurung. Return none. Print find palindrome ABCD, titik 2, tutup kurung 2 kali,
yang berarti non, print find palindrome, buka kurung, titik dua reskar, tutup kurung 2 kali, yang artinya reskar. Eksponensiasi, hasil dan analisis. Percobaan pertama, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Hint, jika Anda ingin mencari arti kata tertentu di kamus Anda, tidak perlu mencari kata tersebut berurutan dari awal, tapi Anda bisa langsung membelah kamus di tengah. Jika yang Anda cari kurang dari kata yang di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal sama di belahan kiri. Sebaliknya, jika katanya lebih dari kata di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di sebelah kanan. Buatlah fungsi versi iteratif dan rekursifnya. Gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list berapa iterasi K yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu. Nah, seperti ini kita akan mencoba percobaan pertama. Yang pertama, iteratif. Iteratif. Def cari iteratif, buka kurung R, K, tutup kurung, titik 2. Pertama, kita mendefinisikan fungsi cari iteratif dengan 2 parameter, R yang merupakan array yang akan dicari, dan K yang merupakan elemen yang ingin ditemukan dalam sebuah array. Selanjutnya, kita inisialisasi variabel left dengan nilai 0 atau indeks awal dari sebuah array. Dan right dengan nilai len dalam kurung R min 1 dengan atau yang disebut dengan indeks akhir array. Kemudian, kita menggunakan sebuah loop while yang akan terus berjalan selama left kurang dari atau sama dengan right. Di dalam loop, kita menghitung nilai mid yang merupakan indeks tengah dari array dengan menggunakan rumus left plus right atau 2 kali 2. Selanjutnya, kita memeriksa apakah nilai yang terdapat pada indeks mid sama dengan K. Jika iya, maka kita mengembalikan nilai mid sebagai indeks elemen yang dicari telah ditemukan. Jika nilai pada indeks mid lebih kecil dari K, maka kita perbarui nilai left menjadi mid plus 1 untuk mencari di setengah array yang lebih besar. Jika nilai pada indeks mid lebih besar dari K, maka kita perbarui nilai right menjadi mid min 1 untuk mencari di setengah array yang lebih kecil. Proses ini diulang sampai elemen yang dicari ditemukan atas seluruh array telah dicari. Terakhir, jika kita membalikan nilai min 1, jika elemen tidak ditemukan. Setelah mendefinisikan fungsi cari iteratif, kita membuat array build yang berisi bilangan terurut dan sebuah variabel K yang berisi nilai yang ingin dicari. Dalam hal ini, nilai yang ingin dicari adalah 21. Kemudian kita memanggil fungsi cari iteratif dengan parameter build dan K dan mencetak hasilnya sebagai indeks bilangan 21 adalah 5. Untuk yang rekursif, pertama kita mendefinisikan fungsi cari rekursif dengan fungsi cari rekursif dengan 4 parameter, yaitu R, K, left, right. R merupakan array yang akan dicari. K merupakan elemen yang ingin ditemukan dalam sebuah array. Left merupakan indeks awal array. Right merupakan indeks akhir array. Di dalam fungsi cari rekursif, kita memeriksa apakah left lebih besar dari right. Jika iya, maka kita mengembalikan nilai min 1 sebagai tanda bahwa elemen tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya, kita menghitung nilai mid yang merupakan indeks tengah dari array dengan menggunakan rumus left plus right atau 2. Kemudian, kita memeriksa apakah nilai yang terdapat pada indeks mid sama dengan K.
Jika ya, maka kita mengembalikan nilai mid sebagai indeks elemen yang dicari telah ditemukan. Jika nilai pada indeks mid lebih kecil dari K, maka kita melakukan pemanggilan rekursif fungsi, yaitu cari rekursif, dengan parameter yang sesuai untuk mencari di setengah array yang lebih besar. Jika nilai pada indeks mid lebih besar dari K, maka kita melakukan pemanggilan rekursif fungsi cari rekursif, dengan parameter yang sesuai untuk mencari di setengah array yang lebih kecil. Proses ini mungkin diulangi secara sampai rekursif sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah dicari. Terakhir, jika mengembalikan nilai min 1 jika elemen tidak ditemukan. Setelah mendefinisikan fungsi cari rekursif, kita membuat array fill yang berisi bilangan-bilangan terurut dan sebuah variabel k yang berisi nilai yang ingin dicari. Dalam hal ini, kita ingin mencari nilai 21. Kemudian kita memanggil fungsi cari rekursif dengan parameter fill k 0 atau indeks awal dari array dan len fill min 1 atau indeks akhir array dan mencapai cetak hasilnya sebagai indeks bilangan 21 adalah 5. Lanjut. Nah, ini mungkin penjelasannya. Kita menggunakan percobaan 1. Percobaan 1 menggunakan eksponensiasi untuk mengurangi jumlah iterasi dalam pencarian biner. Dalam kasus ini, untuk mencari posisi 21 dalam list, kita dapat menggunakan pangkat dari 2, menggeser setengah dari list yang diiterasi. Nah, di def cari interasi atau RK adalah definisi fungsi dari iteratif dengan dua parameter, R yang merupakan array dan K elemen yang ingin ditemukan dalam array. N len R adalah variabel N yang menyimpan panjang array R. Pos sama dengan 0 adalah variabel pos yang digunakan untuk melacak posisi saat ini dalam pencarian biner. Iterasi sama dengan 0 adalah variabel iterasi yang digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan dalam pencarian. Well, dalam kurung 1 lebih kecil 2 kali pos tutup kurung lebih kecil dari n.2 adalah loop while yang berjalan selama posisi saat ini, atau satu geser ke kiri sebanyak pos kurang dari panjang array atau n. Iterasi plus sama dengan 1 adalah penambahan 1 ke variabel iterasi setiap kali loop while dijalankan. If R 1 lebih kecil 2 kali pos tutup kurung kurawa sama dengan 2 kali K.2 adalah kondisi untuk memeriksa apakah nilai pada indeks yang dihitung menggunakan operasi geser ke kiri buka kurung 1 lebih kecil 2 kali pos tutup kurung sama dengan K. Jika ya, maka kita mengembalikan indeks tersebut dan jumlah iterasi. If R buka kurung kurawa 1 lebih kecil 2 kali pos tutup kurung lebih kecil K. Titik 2 adalah kondisi untuk memeriksa apakah nilai pada indeks yang dihitung menggunakan operasi geser ke kiri buka kurung 1 tutup lebih kecil 2 kali dari pos tutup kurung lebih kecil dari K. Jika ya, maka kita meningkatkan nilai pos untuk mencari di setengah array yang lebih besar. Else adalah kondisi ketika nilai pada indeks yang dihitung menggunakan operasi geser ke kiri 1 lebih kecil dari pos lebih besar dari K. Jika ya, maka kita keluar dari loop while yang kita jalankan tadi. Left sama dengan kurung 1 buka kurung 1 lebih kecil 2 kali dari
pos min 1, tutup kurung, plus 1. Merupakan perhitungan nilai left yang merupakan indeks awal setengah array yang akan kita cari. Right sama dengan min buka kurung n, koma, buka kurung 1 lebih kecil dari pos, min 1 tutup kurung. Merupakan perhitungan nilai rect yang merupakan indeks akhir setengah array yang akan kita cari. While left lebih kecil sama dengan right titik 2. Merupakan loop while yang berjalan selama left kurang dari atau sama dengan right. Mid sama dengan left plus right merupakan perhitungan nilai mid yang merupakan indeks setengah dari setengah array yang kita akan cari. Iterasi plus sama dengan 1 adalah penambahan 1 ke variabel iterasi setiap kali loop while yang kita jalankan. If R kurung kurawa mid sama dengan 2 kali K. Merupakan kondisi untuk memeriksa apakah nilai pada indeks mid sama dengan K. Jika iya, maka dia akan mengembalikan indeks tersebut dan jumlah iterasi. Elif R kurung kurawa mid lebih kecil dari K sama dengan titik 2. Kondisi untuk memeriksa nilai indeks mid lebih kecil dari K. Jika iya, maka kita mengubah nilai left untuk mencari di setengah array yang lebih besar. Else adalah kondisi ketika nilai pada indeks mid lebih besar daripada K. Jika ya, maka kita mengubah nilai right untuk mencari di setengah array yang lebih kecil. Return min 1 iterasi adalah pengembalian nilai min 1 dan jumlah iterasi jika elemen tidak ditemukan dalam array. Build sama dengan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36 adalah definisi array build yang berisi bilangan-bilangan terurut. K sama dengan 21 adalah definisi variabel K yang berisi nilai yang ingin dicari. Dalam hal ini kita ingin mencari nilai dari 21. Indeks garis bawah iteratif, iterasi sama dengan cari iteratif dalam kurung build, K tutup kurung adalah pemanggilan fungsi cari iteratif dengan parameter build dan K dan menyimpan hasilnya dalam variabel indeks iteratif dan iterasi. Print indeks bilangan, K adalah indeks garis bawah iteratif adalah mencetak hasil pencarian dengan pesan indeks bilangan 21 adalah 5. Dan terakhir, print jumlah iterasi yang dibutuhkan. Iterasi adalah mencetak jumlah iterasi yang dibutuhkan dalam pencarian. Eksponensiasi, hasil dan analisis. Untuk ini kita akan membacakan percobaan kedua. Poin pertama, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 310, Anda tidak perlu menghitung 3 bintang 3 bakar bintang 3 bakar 3 bakar sebanyak 10 buah. Bisa diganti menambahkan 32 bakar 32 bakar 32 sebanyak 5 buah. Buat versi iteratif dan rekursifnya. Implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 320, 530, 725. Poin ketiga, analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan di percobaan kedua ini mungkin hampir sama seperti percobaan yang pertama. Dalam pencariannya, kita menggunakan iteratif dan rekursif. Jadi mungkin penjelasannya akan sama dengan percobaan pertama. Jadi kita hanya membaca codingannya saja. Def cari
dalam cari garis bawah iteratif R K titik 2 N min len R pos sama dengan 0, iterasi sama dengan 0. Cari posisi ekspansi. While 1 sama dengan pos, kurang dari pos, kurang dari N. Iterasi plus sama dengan 1. If R 1 kurang dari pos min K. Return 1 kurang dari pos, iterasi. If R 1 kurang dari 2 kali pos, tutup kurung kurawah, kurang dari K titik 2, pos plus sama dengan 1. Else break. Tentukan tentang pencarian binar. Left sama dengan 1, kurang dari 2 kali pos min 1, tutup kurung plus 1. Right sama dengan min, buka kurung N, 1,1 kurang dari 2 kali pos, tutup kurung, min 1, tutup kurung. Pencarian binar pada rentang yang telah ditentukan. While left kurang dari sama dengan right, titik 2. Mid sama dengan left plus buka kurung 2 kali K min R, buka kurung kurawah left, tutup kurung kurawah, tutup kurung, bintang, buka kurung right, min left, tutup kurung, iterasi plus sama dengan 1. If R mid sama dengan K, return mid, iterasi. If R mid kurang dari K titik 2, left sama dengan mid plus 1. Else right sama dengan mid min 1. Return mid 1 iteration. Mil sama dengan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36. K sama dengan 21. Indeks iteratif, iterasi sama dengan cari iteratif. Buka kurung pil or K. Print indeks bilangan, K adalah indeks iteratif. Print jumlah iterasi yang dibutuhkan, titik 2, iterasi. Itu merupakan penggunaan iteratif dalam fungsi cari iteratif. Dan untuk yang cara kedua, kita akan menggunakan rekursif. Def cari rekursif. Berisi 5 elemen. R, K, left, right, pause, iteration. N sama dengan len R. If buka kurung 1 kurang dari 2 kali pos, tutup kurung lebih besar sama dengan N titik 2. Left sama dengan buka kurung 1 kurang dari 2 kali, buka kurung pos, min 1, tutup kurung, plus 1. Right sama dengan min, buka kurung N, 1 kurang dari pos, min 1, tutup kurung. Mid left plus buka kurung 2 kali K, min R, buka kurung kurawah left, tutup kurung. Bintang, buka kurung right, min left, tutup kurung 2 kali, atau 2 kali, buka kurung R, kurung kurawah right, min R, kurung kurawah left, tutup kurung, iterasi plus sama dengan 1. If R mid sama dengan K titik 2, return mid, iterasi. If R mid kurang K titik 2, return cari rekursif, buka kurung R, K mid plus 1 right, pos iterasi, tutup kurung. Else return cari rekursif, R, K left mid min 1, pos iteration. Iterasi plus sama dengan 1. If R kurung kurawah 1 kurang dari pos, tutup kurung kurawah sama dengan K titik 2, return
1 kurang dari 2 kali pos, iterasi. Alif R, buka kurung Kurawa 1 kurang dari 2 kali pos, kurang dari K titik 2. Return cari rekursif, buka kurung R, K left right, pos plus 1, iterasi. Else return cari rekursif, R, K left right, pos min 1, iterasi. Bill sama dengan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36. Oke, indeks rekursif iterasi. Cari rekursif Bill K 0 len Bill min 1, 0, 0. Print indeks bilangan. K adalah indeks rekursif. Print jumlah iterasi yang dibutuhkan. Dibutuhkan koma iterasi. Dan hasilnya adalah nilai dari 21 adalah 5. Percobaan 2B. Percobaan 2B kita menggunakan iteratif. Tes cari iteratif RK titik 2. N sama dengan len R. Pos sama dengan 0. Iterasi sama dengan 0. Well 1. Well 1. Well 1 kurang dari pos kurang dari N titik 2. Iterasi plus sama dengan 1. If R1 kurang dari pos sama dengan K. Return 1 kurang dari pos, koma iterasi. Alif R1 kurang dari pos, kurang dari K titik 2, pos plus sama dengan 1. All break. Left sama dengan kurung 1 kurang dari pos min 1, tutup kurung plus 1. Right sama dengan min. N, 1 kurang dari pos min 1. Well left kurang dari sama dengan right. Mid sama dengan left plus K min R left bintang right min left. Iterasi plus sama dengan 1. If R mid sama dengan K. Return mid. Iterasi alif R mid kurang dari K titik 2. Left sama dengan mid plus 1. Else right sama dengan mid min 1. Return min 1 iterasi. Bill sama dengan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36. For K in K, indeks iterasi sama dengan cari iteratif Bill K. Print indeks bilangan K adalah indeks iteratif. Print jumlah iterasi yang dibutuhkan iterasi. Untuk cara kedua kita menggunakan recursive. Thereof. Cari rekursif. Left cari rekursif R, K, left, right, pos, iterasi. N sama dengan len R. If 1 kurang dari pos lebih besar sama dengan N titik 2. Left sama dengan 1 kurang dari pos min 1 tutup kurung plus 1. Right sama dengan min. N, 1 kurang dari pos min 1. Mid sama dengan left plus buka kurung K min R left bintang right min left. Iterasi plus sama dengan 1. If R mid sama dengan K. Return mid iterasi R mid kurang dari K titik 2. Return cari rekursif R K mid plus 1 right post iteration. Als return cari rekursif R K left mid min 1 post iterasi. Iterasi plus sama dengan 1. If R1 kurang dari pos sama dengan K. Return 1 kurang dari pos iterasi.
alif R 1 kurang dari pos kurang dari K. Return cari rekursif. R, K, left, right, pos plus 1 iterasi. Also, return cari rekursif. R, K, left, right, pos min 1 iterasi. Mil sama dengan buka kurung 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36, tutup kurung kurang. Case 3, 20, 5, 37, 25. For key in case. Indeks rekursif iterasi sama dengan cari rekursif. Bil K 0 len bil min 1, 0, 0. Print indeks bilangan K adalah indeks rekursif. Print jumlah iterasi yang dibutuhkan. Atau iterasi. Untuk hasilnya kita menemukan ada di di 64, terus ada di 116, dan juga ada di dan juga ada di 125. Percobaan 2C. Program A menggunakan pendekatan brute force, sedangkan program E menggunakan eksponensiasi untuk mengurangi jumlah iterasi dalam pencarian benar. Jadi kesimpulannya, program E akan memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada program A. Karena dalam program E tidak perlu menggunakan operasi perkalian sebanyak program A. Tugas mandiri. Tugas mandiri 1. Bilangan bulat positif bil dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan min 1 yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima. 1. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bil dan mengembalikan nilai true jika bil prima dan false jika bil bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. 2. Untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah ada. Buat titik 2, 10.234.217 titik koma 50.289.321 titik koma 10.03,348.983. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? 4. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? H-2, Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 999. Cukup 2 sampai 31. Implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 10.217.259,321.103,348.983. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Tugas mandiri 1, bilangan bulat positif dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, kita akan menjelaskan def prime num. Fungsi prime num. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan num adalah bilangan prima atau bukan. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah num kurang dari atau sama dengan 1. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan false karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. Selanjutnya, fungsi ini menggunakan loop for
untuk memeriksa apakah num dapat dibagi dengan bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Loop dimulai dari 2, karena setiap bilangan lebih besar dari satu pasti dapat dibagi dengan satu, dan berakhir pada akar kuadrat dari num. Dalam hal ini, integer num bintang-bintang 0,5 plus 1. Jika num dapat dibagi dengan bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri, maka fungsi akan mengembalikan false karena num bukan bilangan prima. Jika tidak ada bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri yang dapat membagi num, maka fungsi akan mengembalikan true karena num adalah bilangan prima. Fungsi check field atau def check field. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan dan mencetak hasilnya. Pertama, fungsi ini memanggil fungsi prime bil untuk memeriksa apakah bil adalah bilangan prima atau bukan. Jika hasil yang dikembalikan oleh fungsi prime bil adalah true, maka fungsi akan mencetak bilangan bil ini prima. Jika hasil yang dikembalikan oleh fungsi prime bil adalah false, maka fungsi akan mencetak bilangan bil bukan prima. Def main atau fungsi main. Fungsi ini adalah fungsi utama yang digunakan untuk menerima input dari pengguna dan memanggil fungsi check bill untuk memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Pertama, fungsi ini mencoba untuk mengambil input dari pengguna menggunakan fungsi input. Kemudian, input yang diterima dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi integer. Jika input yang diterima kurang dari atau sama dengan 0, maka fungsi akan mencetak mohon masukkan bilangan bulat positif yang valid. Jika input yang diterima adalah bilangan bulat positif, maka fungsi akan memanggil fungsi check bill untuk memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Pemanggilan fungsi main pada bagian akhir program terdapat pemanggilan fungsi main untuk menjalankan program utama. Selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad Ivan Fauzi, atau yang biasa dipanggil Ivan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang tugas menteri 2. Nah, pada line pertama itu ada sebuah variable roots eh, parameter A dan B. Nah, program akan melakukan loop sebanyak parameter A tersebut. Lalu program akan menambahkan nilai parameter B ke dalam hasil sebanyak parameter A itu. Nah, lalu jika sudah, program akan mengembalikan hasil perkalian parameter A dan B dengan metode brute force. Untuk selanjutnya di sini def of di A sama dengan A dan B itu yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini while itu program akan melakukan sebuah looping selama nilai dari parameter A itu masih lebih dari 0 daripada indeks 0. Nah, di sini ada if jika parameter A itu ganjil, lalu program akan melakukan sebuah alur di mana akan menambahkan nilai parameter B itu ke dalam sebuah hasil. Nah, lalu di line selanjutnya program akan membagi nilai parameter B dengan 2. Nah, untuk line selanjutnya itu
berbeda. Di sini program akan mengkalikan, maaf, yang tadi eh, parameter A nilainya akan dibagi dengan 2. Nah, untuk parameter B nilainya akan dikalikan dengan 2. Nah, setelah itu program akan mengembalikan hasil perkalian A dan B dengan metode yang dioptimalkan. Contoh di sini eh, variabel data. Di sini tertera ada 34.521 dan 48.763 dan lain sebagainya. Program akan melakukan sebuah looping untuk setiap pasangan bilangan yang ada di dalam data tersebut. Dari bilangan 1, bil 1 atau bilangan 1 dan bilangan 2 di dalam sebuah data. Program akan membuat output atau akan ngeprint perkalian dari bilangan 1 dan 2. Nah, lalu program akan memanggil fungsi brute bilangan 1 dan 2. Nah, setelah dipanggil, program akan memanggil fungsi opsi untuk menghitung hasil perkalian tersebut. Setelah itu, hasil perkalian tersebut akan dicetak dengan menggunakan metode yang sudah dioptimalkan tadi. Nah, lalu untuk loop di loop while loop di sebuah program ini, program akan menghitung jumlah iterasi untuk metode yang dioptimalkan tersebut. Lalu program akan melakukan sebuah operasi akan menambahkan 1 ke dalam jumlah iterasi tersebut. Nah, untuk tugas mandiri ketiga, variabel feature atas dan bawah. Nah, program akan menghitung panjang teks atas, panjang T dengan len, lalu panjang len akan menghitung panjang pola bawah tersebut. Nah, for in itu adalah sebuah iterasi untuk mencocokkan sebuah pola tersebut di sebuah program ini. Lalu variabel bandingan untuk melacak kesamaan karakter yang ada di sebuah teks tersebut. Nah, program akan melakukan sebuah looping selama panjang pola dan karakter-karakternya masih cocok. Jadi, program itu akan melakukan ulangan sampai akhirnya ada pola yang cocok di dalam teks yang sudah diberikan. Lalu, jika di dalam teks tersebut cocok setelah melakukan sebuah looping, maka program akan mengembalikan indeks awal. Nah, seperti yang ada di PPT sini, if perbandingan sama dengan panjang. Dia akan mengulangi sebuah indeks yang saya sudah bilang tadi. Jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan dan melakukan sebuah perulangan lagi. Nah, di sini ada teks atas dan teks bawah yang akan dicocokkan. Program akan mengambil fungsi feature untuk mencari pola tersebut.
Nah, untuk ini if posisi, nah itu adalah menampilkan hasil sebuah pencarian. Jadi eh, intinya tuh codingannya akan berhenti jika ada suatu pola yang cocok. Oke, next. Nah, di sini tidak beda jauh dari yang saya jelaskan sebelumnya. Cuman di sini saya akan eh, jelaskan sedikit variabel CPET. Nah, ini nggak asal. Oke, yang saya sudah jelaskan tadi untuk panjang undangan itu apa dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak beda jauh dengan program yang tadi. Ininya sama, cuman di sini ada perbedaan di bagian menentukan jarak indeks dan jarak. Oke. Jadi dia akan menampilkan indeks yang kita cari itu ada di jarak berapa sih dari indeks 0 gitu. Nah, di sini kan eh, jarak akan dimulai dari indeks 0. Nah, dia akan looping dari variabel jarak. Dia kan jika variabel jika variabel jarak itu lebih kecil daripada panjang dan sebuah teks itu, maka indeks akan menambah akan bertambah dengan jarak tersebut. Nah, di sini contohnya ada beberapa angka dan program akan mencari sebuah eh, angka yang akan kita cari yaitu di bagian variabel bawah yang 165. Nah, program akan mencari sebuah posisi posisi di mana target angka 165 yang kita cari gitu. Nah, di sini jika posisi itu ditemukan pada indeks beberapa sudah saya jelaskan. Nah, seperti di bagian sini. Dia akan mencocokkan dari posisi 0 yang saya sudah bilang hingga eh, ketemu gitu. Dia program menemukan di indeks ke 9 atau dari posisi awal. Oke, selanjutnya di sini ada clear. Oke. Nah, metode algoritma biru itu adalah sebuah algoritma pencocokan string. Dia kan mencocokkan sebuah string yang efisien digunakan untuk mencari pola dalam teks tersebut. Ini sama sebenarnya. Cuman di sini ada um, cuman program ini berfokus kepada sebuah konsep pergeseran pola. Nah, ini adalah sebuah kelebihan Bujir menurut riset saya sendiri dan ada mencari beberapa di sebuah platform di internet. Nah, kalau untuk pemrograman awal itu yang efisien melakukan pemusyawaratan pada pola
sekali saja sebelum pencarian diulang. Dan membantu dalam mengidentifikasi sebuah karakter yang berpotensi untuk menjadi titik awal yang tidak cocok, sehingga mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan selama pencarian. Lalu mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan. Algoritma Buyur itu cerdas memanfaatkan informasi dari kesalahan pencocokan. Jadi eh, program ini, kalau yang saya pernah coba di Group Suite, itu ada namanya Sniper. Dia memakai metode shake, di mana kita eh, membuat suatu contoh nih, saya ingin melakukan peretasan ke sebuah website dengan email dan password. Nah, kita memasukkan sebuah list, di mana list itu ada di sebuah website atau di sebuah di mana gitu. Nah, lalu program akan membaca list tersebut. Jika ada kalimat yang cocok, program akan berhenti dan akan mengeluarkan output apa yang telah program uh, apa yang telah cocok dengan list yang kita beri. Cuman di sini untuk brute force ini di Brookshot itu terkendala dengan jumlahnya kata, dan contoh uh, di program list itu hanya tertera dalam bahasa Indonesia, tapi misalnya dalam sebuah bahasa Inggris atau uh, bahasa Yunani. Nah, lalu di sini ada implementasi. Terus saya lanjutkan di sini sebuah variabel Boolean. Di sini kan ada sebuah parameter teks dan kalimat. Yang ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman di sini lebih ke implementasi ya. Nah, oke, di sini eh, program akan tadi membaca sebuah, ada beberapa kalimat dan teks yang ingin kita cari. Jika panjang, ya tadi jika panjang lebih besar, jika panjang kalimat lebih besar daripada panjang teks, dia akan mengulang. Nah, di sini ada variabel i panjang kalimat dan variabel k dengan panjang kalimat. Iya, panjang kalimat. Nah, dia akan melakukan sebuah looping di mana i jika lebih besar daripada panjang teks, maka teks dengan
teks di dalam sebuah panjang kalimat tersebut akan dibandingkan dengan sebuah panjang kalimat. Nah, lalu program akan melakukan sebuah pencarian tentang teks tersebut ada di dalam baris dan kalimat keberapa. Nah, ini contoh kalimat yang mengandung kata ini itu tertera atau tidak. Terima kasih.